Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cikal Novendra dari absen 4. Di sini saya akan membaca tentang kandungan zat dalam makanan dan contohnya. Yang pertama ada karbohidrat, fungsinya sumber energi utama tubuh untuk beraktivitas. Kandungannya ada glukosa, pati, dan serat. Energinya 1 gram sama dengan 4 kalori. Contoh makanan, nasi putih kaya akan pati, jadi sumber energi cepat. Singkong, jagung, roti. Jadi dia akan menjadi sumber karbohidrat kompleks. Buah yaitu ada pisang dan apel. Dia akan mengandung gula alami dan serat. Nah, ada juga protein. Fungsinya untuk membangun dan memperbaiki sel jaringan, membuat enzim, hormon, dan antibodi. Kandungannya ada asam amino esensial dan non esensial. Energinya 1 gram sama dengan 4 kalori. Contoh makanannya ada telur ayam, dia akan menjadi protein hewani lengkap. Ada tempe, tahu, dan kacang-kacangan, dia akan menjadi protein nabati. Ada ikan laut, dia akan menjadi kaya protein dan omega 3. Yang ketiga ada lemak. Fungsi lemak yaitu cadangan energi, melindungi organ, dan menjaga suhu tubuh, dan membantu menyerap vitamin A, D, A, K. Kandungannya ada asam lemak jenuh dan tak jenuh dan kolesterol. Energinya 1 gram sama dengan 9 kalori. Dan contoh makanannya ada minyak goreng dan santan, dia akan menjadi lemak jenuh. Dan ada juga alpukat dan kacang almond, dia akan menjadi lemak tak jenuh sehat. Dan ada ikan salmon juga. Ikan salmon akan menjadi lemak sehat atau omega 3. Yang keempat yaitu ada vitamin. Vitamin fungsinya pengatur metabolisme dan daya tahan tubuh dan pertumbuhan. Jenisnya yaitu ada vitamin larut lemak yaitu A, D, E, K. Contoh vitaminnya yang pertama ada wortel yaitu vitamin A, dan ada ikan vitamin D, dan ada minyak nabati vitamin E, dan ada sayur hijau yaitu vitamin K. Vitamin larut air yaitu vitaminnya ada B kompleks dan C. Contoh vitaminnya ada beras merah, dia bervitamin B, dan jeruk bervitamin C. Yang kelima ada mineral. Fungsi mineral yaitu menjaga fungsi tubuh, tulang, darah, saraf, dan enzim. Contoh mineral dan sumbernya kalsium akan menjadi susu, keju, dan yogurt. Dia untuk tulang. Ada zat besi, makanannya ada bayam dan hati ayam untuk pembentukan darah. Dan ada juga yodium. Yodium makanannya yaitu garam beriodium, rumput laut, untuk kelenjar tiroid. Yang terakhir ada air. Fungsi air melarutkan zat gizi, mengatur suhu tubuh, dan mengangkut nutrisi dan sisa metabolisme. Contoh sumbernya yaitu ada air minum, dan buahnya ada semangka dan jeruk, dan sayurnya ada timun dan selada. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafia Lutfi dari kelas 11 Sosum 2, nomor absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya dapat, yaitu materi mulut dan esofagus. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan tempat awal terjadinya pencernaan, baik secara mekanik oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, kelenjar ludah, dan juga kerongkongan. Yang pertama kita masuk ke dalam gigi. Gigi terdapat 3 bagian, yaitu ada mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Gigi berasal dari 2 jaringan embrional, yaitu jaringan ektoderm dan juga mesoderm. Email adalah lapisan keras yang
menutupi permukaan gigi. Dentin atau tulang gigi berada di dalam Dentin atau tulang gigi berada di dalam email. Sementum adalah lapisan luar rangka gigi. Dan juga ada pulpa rongga gigi mengandung banyak serabut saraf dan juga pembuluh darah. Selanjutnya kita masuk ke dalam lidah. Di dalam lidah tertutup oleh selaput lendir dan tersusun oleh otot lurik. Fungsi lidah adalah untuk membantu proses mencampur makanan, membantu proses menelan, dan untuk menghasilkan kelenjar ludah. Lidah itu bisa mengecap rasa manis, asin, pahit, dan juga asam. Lanjut ke kelenjar ludah. Dalam mulut terdapat 3 kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Air liur mengandung enzim ptialin yang dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Lalu kita masuk ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah masuk ke dalam mulut yang dikunyah oleh gigi masuk ke dalam kerongkongan melalui faring. Kerongkongan berbentuk panjang dan tipis. Pada kerongkongan menuju ke lambung. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Gerakan otot pada kerongkongan itu disebut gerakan peristalsis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambung adalah organ berbentuk kantong yang terletak di bagian atas rongga perut atau abdomen. Berfungsi sebagai tempat pencernaan awal makanan dengan bantuan enzim dan asam lambung. Pertama, ada fungsi lambung. 1. Pencernaan makanan. Lambung menghasilkan asam lambung atau HCI dan enzim seperti pepsin untuk memecah protein dalam makanan. Yang kedua, penghancuran patogen. Asam lambung membunuh bakteri dan patogen yang masuk bersama makanan. Yang ketiga, penyimpanan sementara. Lambung dapat menyimpan makanan sementara sebelum diteruskan ke usus kecil untuk proses pencernaan lanjutan. Yang kedua, ada struktur lambung. Pertama, terdiri dari beberapa bagian seperti fundus dan korpus atau badan lambung dan antrum. Yang kedua, ada dinding lambung memiliki lapisan mukosa yang menghasilkan lendir untuk melindungi lambung dari asam lambung. 3. Ada proses lambung. Makanan dicampur dengan getah lambung yang mengandung asam dan enzim. Kedua, proses pencernaan mekanis dan kimiawi terjadi di lambung sebelum makanan diteruskan ke usus kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yarga Gustiawan dari kelompok 2 biologi, ingin mempresentasikan tentang usus halus. Usus halus atau nama lainnya intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus panjang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Fungsinya itu ada pencernaan. Usus halus adalah tempat terjadinya sebagian besar proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim-enzim pakifeas dan empedu. Yang kedua, ada absorpsi nutrisi, yaitu menyerap nutrisi seperti karbo, protein, lemak, vitamin, mineral ke dalam tubuh. Usus besar atau kolon adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang terletak setelah usus halus dan sebelum anus. Panjangnya sekitar 1,5 meter dan diameternya lebih besar daripada usus halus. Usus besar terdiri dari sekum, kolon ascendens, transversum, descendens, sigmoid, rectum, dan anus. Fungsinya untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan, membentuk dan memadatkan feses serta menghasilkan vitamin tentu seperti vitamin K melalui bantuan bakteri baik. Prosesnya, makanan yang masuk ke usus besar itu merupakan sisa penyerapan dari usus halus. Cuma karena kandungan airnya masih tinggi, usus besar bakalan nyerap airnya. Dan terus sebaliknya. Jika sisa makanan mengandung sedikit air, maka usus besar bakalan nambahin air. Penyerapan dan penambahan air ini berfungsi supaya feses tidak cair atau tak padat. Terus juga pembentukannya itu dibantu sama bakteri Escherichia coli. Terus bagian terakhir dari saluran pencernaan itu rektum. Rektum dapat berkontraksi yang
Kontraksinya bisa menimbulkan defekasi, yaitu pengekaran zat pencernaan makanan lewat anus. Anus terdiri dari dua bagian lapisan otot, yaitu otot polos dan otot lurik. Otot polos adalah otot yang tersusun dari sel-sel berbentuk gelendang panjang, ujungnya runcing dan mempunyai suatu sel di tengah. Fungsinya mendorong makanan di usus, mengatur aliran darah lewat pembuluh darah, mengontrol keluar masuknya feses urin. Otot lurik adalah otot yang melekat pada rangka atau tulang, sehingga sering disebut dengan otot rangka. Fungsinya menggerakkan bagian-bagian tubuh, misalnya berjalan, menulis, berbicara, membentuk postur tubuh, membantu aktivitas sehari-hari yang menggunakan tenaga. Struktur usus besar yang pertama ada sekum, kantung berbentuk bulat yang merupakan awal usus besar, terhubung dengan usus halus melalui katup ileosekal. Di bagian bawahnya terdapat appendix atau umbai cacing. Yang kedua ada kolon atau usus besar utama. Kolon ascendens naik dari sisi kanan perut dari sekum ke arah atas. Kolon transversum melintang dari kanan ke kiri di bawah lambung. Kolon descendens turun dari sisi kiri perut. Kolon sigmoid berbentuk huruf S menghubungkan kolon descendens dengan rektum. Yang ketiga ada rektum, bagian lurus setelah kolon sigmoid, berfungsi menampung feses sementara sebelum dikeluarkan. Yang keempat anus, lubang akhir dari saluran pencernaan, dikelilingi otot sphincter ani interna dan eksterna untuk mengatur pengeluaran feses. Perkenalkan, nama saya Rahel Masari Puasya, absen 31. Hari ini saya akan menjelaskan dan membacakan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Langsung saja, yang pertama itu ada gastritis, yaitu peradangan pada lambung. Gangguan ini sangat umum terjadi pada seseorang berusia lanjut. Gastritis menimbulkan peradangan yang tidak begitu berbahaya, namun berlangsung lama. Dapat menyebabkan rusaknya mukosa pada lambung. Dahulu, gastritis ini diduga disebabkan oleh makanan, namun para peneliti meyakinkan bahwa tidak ada makanan yang menyebabkan iritasi kecuali asam lambung yang berlebihan. Yang kedua itu ada konstipasi, yaitu lambatnya pergerakan feses melalui usus besar. Konstipasi sering dihubungkan dengan jumlah feses yang keras dan kering pada kolon yang menumpuk. Karena lamanya waktu penyerapan cairan, penyebab konstipasi karena kebiasaan buang air besar yang tidak teratur dan kurangnya serat. Selanjutnya ada pankreasitis. Pankreasitis itu adalah peradangan pada pankreas. Pankreasitis ini dapat terjadi dalam bentuk pankreasitis akut dan pankreasitis kronis. Penyebab umumnya adalah akibat alkohol dan terhambatnya tonjolan vateri. Diare terjadi akibat pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Infeksi paling luas terjadi pada usus besar dan pada ileum. Diare yang disebabkan oleh bakteri kolera dan terkadang oleh bakteri lain yaitu bacillus. Yang terakhir itu ada flatus, masuknya gas-gas dalam saluran pencernaan. Gas-gas tersebut berupa udara yang tertelan, gas yang dihasilkan bakteri atau gas dari difusi darah yang masuk ke saluran pencernaan. Untuk pengertian gangguan pencernaan pada manusia itu sendiri, yaitu di mana kondisi organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik atau tidak bekerja sebagaimana mestinya.